Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester City Josep Guardiola mengomentari pernyataan CEO owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe. Ia menyebut bahwa pernyataan itu bukan sekedar gertakan kosong. Dalam konferensi persnya, Pep Guardiola menyebut bahwa omongan Sir Jim Ratcliffe itu bukan sekedar omon-omon semata. Ia yakin bahwa sang pengusaha akan melakukan segala cara agar dominasi Manchester City bisa terhenti. Pep Guardiola lebih lanjut meyakini bahwa MU bisa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ineos. Namun ia menyebut bahwa apakah MU bisa lekas mengejar City, maka itu akan jadi tugas MU untuk membuktikannya. Manajer Manchester City Josep Guardiola enggan menyepelekan Manchester United yang jadi lawan timnya nanti malam. Ia menyebut setan merah bisa menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan timnya. Menurut Pep Guardiola, Manchester United memiliki permainan yang bagus. Ia juga yakin setan merah selalu punya cara untuk menyakiti Manchester City di laga derby nanti. Lebih lanjut, Pep Guardiola juga menyebut bahwa MU punya momentum yang bagus selama tahun 2024 ini. Jadi ia ingin timnya mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa memenangkan laga ini. Ada kabar kurang baik datang bagi Liverpool dan Manchester United. Kedua klub top Inggris itu harus keluar uang dalam sejumlah besar untuk mempekerjakan Ruben Amorim di musim panas nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua tim ini bakal sulit untuk mempekerjakan pelatih Sporting Lisbon tersebut. Ruben Amorim masih terikat kontrak di Sporting Lisbon hingga tahun 2026 mendatang. Namun ternyata ada klausul rilis dalam kontraknya tersebut. Ruben Amorim hanya bisa ditebus dengan harga 30 juta euro jika tawaran yang masuk tidak sampai angka itu, maka Sporting Lisbon tidak akan melepaskannya. Romano juga menuturkan bahwa untuk saat ini Amorim belum menentukan masa depannya. Ia masih fokus penuh untuk menangani Sporting Lisbon karena saat ini Sporting dan Benfica lagi bersaing ketat untuk menjadi juara Liga Portugal. Di sisi lain, Amorim juga masih mempelajari tawaran-tawaran yang masuk. Jadi ia kemungkinan baru mengambil sikap di akhir musim nanti. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi derby Manchester. Ia menyebut bahwa ia sedang mencoba mengutak-atik susunan pemain timnya di laga ini. Kepada MU TV, Erik ten Hag mengaku bahwa MU tidak punya kedalaman tim yang bagus untuk mengatasi masalah cedera ini, sehingga ia siap berpikir out of the box agar MU menang di laga ini. Namun, pada kesempatan ini Erik ten Hag juga berpesan kepada anak asuhnya. Ia ingin timnya benar-benar tampil dengan performa terbaik plus gairah yang besar agar mereka bisa mengalahkan Manchester City. Kontrak Aaron Wan-Bissaka di Manchester United habis pada tahun 2025 mendatang. Alhasil mulai banyak rumor beredar mengenai masa depan sang bek. Rudy Galetti mengklaim bahwa Aaron Wan-Bissaka mulai menentukan masa depannya. Ia diklaim lebih condong meninggalkan MU di musim panas nanti. Wan-Bissaka dikabarkan kurang puas dengan penawaran yang diberikan MU, apalagi ia tidak mendapatkan jam bermain reguler. Dengan situasi tersebut, Aaron Wan-Bissaka mempertimbangkan serius untuk cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan lain yang beredar di Inggris, Wan-Bissaka kemungkinan besar bakal balik kucing ke mantan klubnya. Ia dikabarkan diminati oleh Crystal Palace. Tim asal London Selatan itu sangat berminat menggunakan jasa Aaron Wan-Bissaka. Saat ini ada pembicaraan antara Wan-Bissaka dengan The Eagles, di mana ada tanda-tanda positif sang bek bisa membela Crystal Palace lagi. Manajer Manchester City Josep Guardiola membeberkan kondisi timnya jelang derby Manchester. Ia memastikan ada satu pemain intinya yang bakal absen di laga ini. Dalam konferensi persnya, Pep Guardiola memastikan bahwa Jack Grealish bakal absen di laga ini. Ia menyebut sang pemain mengalami cedera di pangkal paha di tengah pekan kemarin sehingga ia bakal absen di laga ini. Pep Guardiola juga menekankan bahwa timnya tidak mau buru-buru memainkan Grealish lagi di tim mereka.
ia takut sang pemain kambuh lagi cederanya, sehingga ia menunggu Grealish benar-benar fit sebelum memainkannya kembali. Sebuah asa diapungkan oleh Erik ten Hag, manajer Manchester United itu cukup optimistis timnya bisa memetik hasil apik di derby Manchester. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag tidak sungkan untuk memberikan pujian yang tinggi untuk Manchester City. Ia menilai sang tetangga adalah tim terbaik di Inggris saat ini, namun ia menekankan timnya tidak akan takut menghadapi Manchester City. Erik ten Hag punya alasan mengapa MU tidak perlu jiper saat menghadapi Man City nanti. Ia menyebut bahwa MU sudah membuktikan diri mereka mampu menahan imbang tim kuat seperti Liverpool di Anfield. Jadi mereka bisa lebih percaya diri di laga ini. Mantan penyerang Manchester United Dion Dublin memberikan prediksi terkait laga derby Manchester nanti malam. Ia menilai Manchester City bakal menang telak di laga ini. Meski berstatus sebagai mantan pemain MU, Dublin menilai derby Manchester kali ini akan jatuh ke tangan Manchester City. Ia yakin City bisa berpesta gol di laga ini. Kepada BBC Radio 5 Live, Dublin tidak ragu untuk menyebut bahwa Manchester City bakal menang besar di laga ini. Ia menilai kombinasi Kevin De Bruyne dan Erling Haaland yang lagi gacor-gacornya bisa membuat MU kalang kabut di laga ini. Namun Dublin menyebut bahwa MU punya kans untuk terhindar dari dipermalukan di Etihad Stadium. Ia menyebut jika MU benar-benar bermain dengan determinasi tinggi, maka tidak akan kalah dengan selisih yang sangat besar. Manchester United sudah menemukan solusi untuk mengatasi persoalan lini belakang skuad yang keropos musim ini. Klub besutan Erik ten Hag bisa merekrut bek kiri baru dari tim pesaing di Liga Inggris. Football Transfer mencatat Luke Shaw memang kerap jadi langganan cedera sepanjang karirnya di Old Trafford. Dia sudah melewatkan lebih dari 75 pertandingan akibat masalah kebugaran sejak awal musim 2019-2020. Alhasil, pakal transfer Fabrizio Romano melaporkan Setan Merah kemungkinan bakal segera mencari bek kiri baru di bursa transfer musim panas demi mengatasi permasalahan lini belakang timnya jelang kampanye musim 2024-2025. Manchester United pun sudah punya kandidat yang berpotensi direkrut bursa transfer mendatang. Football Transfer mengklaim Setan Merah bisa saja melirik Marco Kurela yang saat ini memperkuat klub rivalnya yaitu Chelsea. Laporan tersebut mengungkapkan Setan Merah sejatinya sudah pernah mempertimbangkan proses untuk mengangkut Marco Kurela dari Stamford Bridge pada musim panas lalu. Akan tetapi rencana tersebut batal terrealisasi lantaran The Blues diklaim ogah membiarkan pemainnya pergi dari London Barat, sehingga Ten Hag dipaksa meminjam Sergio Reguilon dari Tottenham. MU seharusnya tidak menemui hambatan terlalu besar untuk mendatangkan pemain incaran yang sempat tertunda di musim panas 2024. Pasalnya, The Guardian mengklaim Chelsea berencana menjual Cucurella di jendela transfer mendatang sebab mereka ingin fokus mengejar pemain muda gen Archie Brown. Mason Greenwood kembali tampil bagus dan mencetak gol untuk Getafe. Kini total gol Greenwood di La Liga sama dengan gabungan gol Anthony Martial, Anthony dan Marcus Rashford di Premier League. Mason Greenwood secara umum tampil apik pada periode peminjamannya di Getafe setelah absen dalam 20 bulan karena masalah personal di Manchester United. Greenwood langsung moncer begitu pindah ke Getafe, termasuk gol ke gawang Las Palmas. Greenwood telah mencetak 6 gol dan 5 assist di La Liga. Dia hanya kalah tajam dengan Borja Mayoral yang menjadi top skor Getafe dengan catatan 15 gol. Performa Greenwood jika tolak ukurnya adalah jumlah gol, bahkan tidak kalah dibanding para penyerang utama MU. Greenwood hanya kalah tajam dari Rasmus Højlund dan Scott McTominay yang sudah bikin 7 gol di Premier League. Kabar gembira bagi penggemar Manchester United di seluruh dunia. Jika tidak ada aral melintang, raksasa yang tengah terluka ini akan mendapatkan suntikan nama besar di kancah sepak bola Inggris. Dan Ashworth. Nama ini bukan kaleng-kaleng, ia terkenal punya kelihayan dalam pengelola sebuah klub. Les jago bermain di level bursa transfer. Meski belum 100%, setidaknya gosip terkait Dan Ashworth menjadi meteor pendorong asa fans MU agar musim depan timnya lebih baik lagi. Namun dia juga pernah mendapatkan nasib merekrut pemain berstatus gatot alias gagal total.
Manchester United memang butuh sosok seperti Ashworth guna mendongkrak performa mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Dalam beberapa musim terakhir, MU tidak mampu lagi bersaing dalam perebutan gelar Liga Inggris, termasuk ketika mereka merekrut Erik ten Hag sebagai pelatih pada musim panas 2022.